Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, kami baru saja mendapat informasi kuasa hukum Rizik Syihab Munarman ditangkap Densus 88 anti teror. Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dan bermufakat jahat serta menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang penceramah di Makassar, Sulawesi Selatan tidak sadarkan diri saat membawakan kultum. Nyawa sang penceramah tidak tertolong dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Ustaz Muhammad Ruding Emang mendadak tidak sadarkan diri saat membawakan ceramah di Masjid Muhammadiyah Baitur Rahman, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin kemarin. Dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini pun langsung dibawa jamaah ke rumah sakit. Naas, Ustaz penyandang gelar doktor ini meninggal dunia saat di perjalanan. Jenazah Ustaz Muhammad Ruding Emang disemayamkan di rumah duka dekat masjid tempat dirinya berceramah untuk terakhir kalinya. Tidak ada bawanya. Biasa beliau itu kalau selama bulan puasa dia pulang ke nanti setelah jam 10 sudah salat duha baru pulang ke rumah. Baru kali ini dia tinggal di masjid sampai dulu. Tidak ada penyakit. Tidak ada. Penyakitnya hanya ya penyakit biasa saja orang tua tuh. Itu dia. Rencananya almarhum akan dimakamkan di permakaman Panakukang, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kontroversi masyarakat soal larangan mudik, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kalangan santri dikecualikan. Namun belakangan permintaan Wapres Ma'ruf Amin agar santri mendapat dispensasi mudik diklarifikasi. Pemerintah resmi melarang masyarakat melaksanakan mudik lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021 karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Di tengah polemik larangan mudik, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui juru bicaranya Mas Duki Baidowi meminta dispensasi larangan mudik bagi para santri. Alasannya, kalangan santri adalah komunitas tertutup, sehingga pengendalian penyebaran COVID-19 terawasi dengan baik. Dari satu pesantren ke rumahnya masing-masing itu terkadang banyak yang lintas wilayah. Oleh sebab itu, hal ini perlu ada semacam dispensasi. Satu contoh yang bagus itu sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Dispensasi ini pun telah diterapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Santri yang akan mudik namun menemukan penyekatan diminta tidak perlu panik. Kalau para santri ini pulang lalu jalan sudah disekat, berarti kan mereka butuh surat pengantar. Jangan ada pengasuh pesantren yang kemudian khawatir atau wali santri yang khawatir. Maka semua harus dikoordinasikan. Adanya pengecualian bagi para santri bisa membuat pemerintah dinilai diskriminatif dalam menerapkan aturan larangan mudik 2021. Juru bicara Wapres Mas Duki Baidowi akhirnya meralat pernyataan dispensasi mudik bagi santri. Mas Duki menjelaskan, mudik bagi santri berlaku hanya selama masa pengetatan dan bukan saat masa pelarangan pada 6-17 Mei 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah santri boleh mudik atau tidak? Sudah bergabung bersama kami pengasuh Pondok Pesantren Darus Saadah, Kiai Haji Thawab Haldori. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Siti. Baik Pak Kiai, di Pondok Pesantren Anda sendiri ada berapa banyak jumlah santrinya? Kurang lebih, karena ini pondok kota, pesantren kota dan lokasinya kurang memadai, cuma kurang lebih 300 orang. Dari 300 orang ini, banyakkah yang berasal dari luar wilayah, Pak Kiai? Ada dari luar kota, juga 50-50. Jadi semuanya itu sebagian besar ya dari daerah terdekat daripada pondok pesantren itu. Baik, kalau Pak Kiai sendiri mendukung pelarangan santri mudik atau sebaliknya? Kalau saya, karena dari saya memandang daripada dua sudut, yaitu keseimbangan fikir dan zikir, saya lebih setuju tetap memberikan prioritas pada para santri untuk mudik, untuk kembali kepada orang tuanya masing-masing. Karena apa? Karena kalau kita melihat secara berdasarkan pikiran saja, itu memang kita sangat cemas dan khawatir. Tapi kalau sudah beralih pada zikir, yaitu hubungan vertikal, itu tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi tanpa lepas daripada kehendak Allah.
Oleh karena itu ikhtiar lakukan, tetap kita meminta, berdoa kepada Allah, insya Allah tidak ada apa-apa kok. Baik, Pak Kiai, tapi dispensasi larangan mudik bagi santri ini kan mendapat kritikan dari banyak pihak ya. Pemerintah dinilai tidak konsisten, dinilai diskriminatif, dan khawatirnya berujung pada menurunnya ketaatan masyarakat akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tanggapan Anda, Pak Kiai? Ya itu Mbak Sirpani, karena mereka itu melihat daripada satu sudut pandang, yaitu dengan adanya pemberlakuan peraturan itu memang sebetulnya harus dikaji betul. Jangan kalau sudah ini diterapkan dirubah lagi. Itu mempunyai image terhadap masyarakat bahwa pemerintah tidak konsekuen. Nah itu memang perlu pertimbangan sebelum itu diberlakukan. Nah orang-orang yang mengkritisi itu hanya mengkritisi melalui satu sudut pandang, yaitu melalui pikiran. Itu jadi kalau ini murni artinya untuk memperlakukan hukum memang harus konsekuen supaya tidak dianggap oleh masyarakat itu pemerintah tidak konsekuen, dengan mudahnya bisa merubah peraturan atau undang-undang apapun juga. Itu yang akan terjadi presiden buruknya, Mbak Sirpani. Baik, Pak Kiai, kemudian bagaimana jika memang nanti para santri ini mudik sebelum larangan mudik diberlakukan misalnya, bagaimana memastikan mereka tidak membawa virus COVID-19 ke wilayah masing-masing, dan sebaliknya juga ketika mereka kembali lagi ke pondok pesantren, bagaimana memastikan mereka tidak membawa virus COVID-19 dan menyebarkannya di pondok pesantren? Mbak Stefani, pondok pesantren ini sudah modern, sudah mengikuti aturan. Baik itu yang masalah pandemi sudah betul-betul steril. Di samping kekuatan zikir yang tadi saya sampaikan, antara fikir dan zikir itu betul-betul sudah diperhitungkan. Jadi saya rasa tidak ada kekhawatiran dari pesantren pulang ke rumah akan menyebarkan virus, atau nanti dari rumah pulang ke pesantren lagi akan membawa virus. Itu insya Allah tidak ada apa-apa kok. Sudah mengerti semua wali santri, kiai, sudah patuh terhadap protap kesehatan itu. Melaksanakan 5M itu sudah dilakukan betul. Apakah para santri yang nantinya kembali ke pondok pesantren setelah mudik ke kampung halaman akan dilakukan swab antigen, Pak Kiai? Itu kita ikuti saja aturan yang ada. Itu harus dilakukan. Seperti tes suhu badan, itu harus dilakukan itu. Tapi tidak separah itulah ya. Karena apapun, walaupun sesederhana mungkin, saya yakin kok wali santri sudah mematuhi aturan petunjuk daripada kiai pesantren itu sendiri. Untuk pengurus pondok pesantren, apakah juga diperbolehkan untuk mudik? Saya rasa boleh saja, apa bedanya? Orang pengurus itu juga santri kok. Jadi kalau kata-kata santri itu tidak ada batas sebetulnya. Baik itu alumni maupun masih ada di pesantren, tetap itu namanya santri. Lah itu loh, orang kurang memahami makna daripada santri itu sendiri. Gitu Mbak Sitewani. Baik, untuk di pondok pesantren Darussaada sendiri, tadi Anda sebutkan ada kurang lebih 300 santri. Sejauh ini sudah ada yang mulai kembali ke kampung halaman? Sudah minggu kemarin sudah saya pulangkan semua. Seperti apa teknisnya Pak Kiai? Apakah menggunakan transportasi umum atau ada transportasi yang disewa? Pribadi keluarga. Kebanyakan tidak menggunakan transportasi umum, betul. Baik, ada imbauan yang Anda sampaikan secara khusus kepada para santri ini terkait dengan protokol kesehatan supaya jangan sampai ketika kembali ini membawa virus atau menyebarkan virus COVID-19. Baik, kepada para santri yang sudah diberi prioritas, diberi kemudahan untuk mudik, saya berharap untuk memperhatikan himbauan daripada kiai-kiai, tetap patuh apa yang diberitahukan kiai, utamanya dalam mematuhi protokol kesehatan walaupun nantinya sampai di rumah. Begitu juga kepada pengkritisi, tolonglah jangan buat gaduh negara, situasi bangsa ini. Barulah secara bijak untuk mengkritisi, sehingga tidak ada image nanti ke belakang masyarakat itu tidak percaya pada undang-undang pemerintah, aturan pemerintah, karena seringnya dikritisi akhirnya terjadi perubahan. Oleh karena itu kepada pemerintah juga demikian, sebelum undang-undang peraturan itu diterapkan
itu tolong draftnya hati-hati betul, dibicarakan betul-betul sedetail mungkin sehingga nanti tidak ada kelemahan-kelemahan dalam peraturan itu. Itu himbauan saya terhadap santri, terhadap pengkritisi, terhadap pembuat undang-undang, Mbak Stefani. Ya, pemirsa, kami lanjutkan dialog terkait polemik larangan santri untuk mudik. Saya kembali menyapa Pak Kiai Thawab Hadlori. Pak Kiai, terakhir saya ingin menegaskan kembali, apakah di pondok pesantren Anda akan ada aturan khusus untuk para santri yang mudik ke kampung halaman dan nanti akan kembali ke pondok pesantren? Saya rasa aturan khusus tidak ada ya, tetap saja sebagai barang biasa. Setiap kembali ke pondok itu kita adakan tes, mematuhi protokol kesehatan itu. Jadi tidak terlalu dilimpet lah istilahnya. Karena tadi itu keyakinan para kiai, keyakinan para wali santri, keyakinan para santri itu keseimbangan pikir dengan zikirnya antara usaha dan doa. Itu kalau sudah sinergi dan maksimal, insya Allah tidak ada apa-apa kok, selamat. Baik, terima kasih Pak Kiai Thawab Hadlori, pengasuh Ponpes Darussaada sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga sehat selalu Pak Kiai.